sudah pangkatnya seorang jenderal, bintangnya 2, kok tega membunuh ajudannya yang cinta kepada dia, yang menjaga dia setiap hari. Dari mana moral itu? Lah itu pelaku politik itu. Freddy Sambo, SHSIK MH, langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Congkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan. Kepercayaan ini sudah hilang di tengah-tengah bangsa. Rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya pada rakyatnya. Antara instansi saling curiga mencurigai. Kalau sudah kepercayaan hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bicara soal ekonomi supaya pelaku ekonomi ini orang yang berakhlak, orang yang bermoral, bukan penipu. Kalau pelaku ekonominya penipu, hancurlah negara ini. Islam bicara politik. Yang melarang kiai bicara politik itu dulu Belanda. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia supaya tidak diganggu negara jajahannya. Maka kiai dilarang bicara politik, ngaji tidak boleh bicara politik, khutbah Jumat tidak boleh politik, tidak boleh politik. Itu Belanda. Kalau sekarang ini masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisanya Belan, sisa-sisa Belan, Londo Ireng. Nah iya, para ulama kalau cinta negara, cinta bangsa, bicara politik, Syukran Makmun yang nyuruh. Kalau kiai cinta bangsa, cinta negara, bicara politik, tapi politik Al-Quran kiai, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak sekarang ini, politik yang penuh dengan hoax, penuh dengan kebohongan, penuh dengan pencitraan. Jangan percaya pada pemimpin-pemimpin yang membuat rencana pencitraan. Itu pemimpin munafik. Pencitraan tidak usah dibikin, akan datang dengan sendirinya, tergantung dengan perbuatan pemimpin itu sendiri. Betul apa tidak? Perbuatannya baik kepada rakyat, tentu pencitraannya akan baik. Jangan dibikin-bikin pencitraan. Jangan pura-pura merakyat, pura-pura sederhana. Setelah jadi presiden, sepatunya pesannya ke Perancis. Misalnya, sebelum jadi presiden masuk selokan. Sudah dikatakan merakyat. Ini semuanya munafik-munafik itu. Pencitraan tidak usah, akan datang dengan sendirinya. Maka ini Islam bicara soal politik. Kiai-kiai dikibuli. Apa dikibuli itu? Hah? Apa? Cokocok. Kiai cokocok. Kiai nggak usah berpolitik Pak Kiai. Politik itu kotor Pak Kiai. Pak Kiai bersih. Jangan mencampuri politik lah, kotor. Sudah Pak Kiai di pondok aja. Saya yang mau berpolitik. Kan begitu toh? Saya yang mau berpolitik, Kiai nggak usah. Kalau Kiai berpolitik nanti ini haram, ini haram. Sudah Kiai di pondok aja lah, nggak usah berpolitik. Cokocok, nunduk Kiai. Ingki bener. Politik itu tidak kotor. Kalau politik kotor, persilakan pemerintah bubarkan semua fakultas sosial politik. Mengapa ada perguruan tinggi jurusan sosial politik? Kalau politik itu kotor, bubarkan itu. Politik itu tidak kotor, yang kotor itu pelaku politik. Engki kan?
Yang kotor pelaku politik nih fokus. Ilmu politik nih ke ilmu yang baik, yang wajib dituntut. Ilmu politik ialah ilmu bagaimana cara mengatur suatu negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur negara itu namanya ilmu politik. Wajib. Dalam Islam banyak. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi tentang hukum negara, hukum tata negara. Al-Ahkam Sultaniyah Imam Abu Ya'la Madhab Ambali. Lalu yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu Profesor Dr. Kordowi, seorang ulama besar di Mesir yang menyusun kitab namanya Fiqhud Daulah, fikih bernegara, fikih bernegara. Ibnu Taimiyah memberikan satu kitab lagi, Fiqhus Siyasah, fikih tentang politik. Bagaimana politik Al-Quran, bagaimana politik Rasulullah. Ini kita kembangkan, ini peradaban politik dalam Islam. Yang jahat itu bukan politik, yang jatuh pelaku politik. Apa pelaku politik? Supaya rakyat tahu, pelaku politik itu mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPRD, DPR pusat, pejabat tinggi negara. Itu namanya pelaku politik. Lah itu jahat. Berapa puluh gubernur yang masuk penjara? Berapa puluh bupati se-Indonesia yang masuk penjara? Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara? Itulah mereka pelaku politik yang jahat. Oleh sebab itu, mari kita bicara politik Al-Quran, supaya pelaku politik orang yang berakhlak, pelaku politik orang yang bermoral. Inilah sebabnya Islam bicara politik. Banyak ayat politik itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ayat 100% ayat politik. Allah memberikan merintah kepada kalian agar kepercayaan itu diserahkan kepada ahlinya. Kepercayaan itu apa? Jabatan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa atau lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan memberikan tugas pejabat-pejabat negara. Pilih antuadul amanati ila ahliha. Berikanlah jabatan ini kepada ahlinya yang profesional supaya tidak hancur. Dalam hadis politik Rasulullah ditanya, Rasulullah bersabda, idza du'iatil amanatu fantadirisa. Apabila kepercayaan ini sudah hilang di tengah-tengah bangsa, rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya pada rakyatnya, antara instansi saling curiga mencurigai. Kalau sudah kepercayaan hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya bangsa itu. Lalu Rasulullah ditanya dalam hadis politiknya, wa kaifa idaatuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Kok bisa hilang amanah ini? Bagaimana hilangnya amanah? Rasulullah jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya bangsa itu. Ini 100% hadis politik. Ya, gimana? Kok sepi? Cuman saya ya yang dikasih kesempatan bicara. Akhirnya sepi. Nah ini sebabnya, supaya pelaku politik orang yang berakhlak, jangan sampai tidak bermoral. Ya sudah, contoh yang sekarang ini tidak saya sebut, sudah pangkatnya seorang jenderal, bintangnya 2, kok tega
membunuh ajudannya yang cinta kepada dia, yang menjaga dia setiap hari. Dari mana moral itu? Lah itu pelaku politik itu. Jadi kalau politik tidak jahat, yang jahat itu pelaku. Islam tidak jahat.